kita juga mesti berstrategi. Apa yang saya dengar malam ini, Tuhan berkati saya malam ini, saya bisa dipertemukan dengan Pak Paul, Tuhan bisa pertemukan saya dengan Jenderal Tobing. Saya senang banget. Saya senang karena ternyata saya pikir tadinya tuh Pak Paul, saya pikir tadinya udahlah gereja ini cuma ngomong doang di dalam rumah gereja, tidak ada orang yang mau memikirkan untuk bagaimana kita berstrategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di 2024. Mungkin kita memposisikan orang-orang kita yang strategis. Ya seperti itu, Pak. Nah, tapi sudahlah, saya kalau memang bisa dipertemukan sama Pak Tobing, saya pengen banget ngobrol-ngobrol sama Pak Tobing, bagaimana kita menjaga kebinekaan ini di negara ini. Karena ya balik lagi, saya fokusnya cuma di intoleran dan radikalisme, Pak Paul. Ya. Menanggapi beberapa telepon, beberapa undangan yang menghubungi saya soal aksi kemarin, itu memang saya buat murni, Pak. Tidak ada, saya nggak ada urusan sama MKC, saya nggak kenal. Saya juga tidak punya waktu untuk mengikuti khotbahnya beliau atau ceramahnya beliau. Saya nggak punya waktu, Pak. Saya jujur aja. Cuman karena saya dengar ada keributan di media sosial tentang apa yang dilakukan sama Irjen Napoleon Bonaparte, disitulah saya buat video, dan saya minta teman-teman di WhatsApp grup, banyak WhatsApp grup untuk menyebarkan itu, dan saya pas posting juga di Facebook saya meminta untuk Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat karena apa yang beliau lakukan tidak berperi kemanusiaan dan melecehkan institusi kepolisian. Itu permintaan saya, Pak. Dan saat itu saya mulai berpikir tentang, loh ini kenapa Muhammad MKC ini dia ditangkap. Saya belajar dari YouTube aja, Pak Paul. Saya belajar dari YouTube dan saya komunikasi sama teman-teman beberapa. Terus saya ketemu Marlin Bato kemarin waktu kita aksi di KPK. Saya ngomong sama Marlin, cuman mungkin karena kesibukannya Marlin Bato atau bagaimana, saya nggak bisa berkomunikasi lagi sama dia, Pak. Jadi saya berkomunikasi itu sama Aldi dari Gerakan Jaga Indonesia. Saya komunikasi sama Bung Andre yang posisinya sekarang di Manado, yang dia ketua umum dari Timur Indonesia Bersatu. Saya komunikasi sama Oscar Pendong dari Gerakan Rakyat Peduli Bangsa. Akhirnya disitulah ada yang nyumbang dari GJI, Gerakan Jaga Indonesia, Aldi. Hal kita orang Batak ini, dia nyumbang mobil, komando, dan sound. Dan kita carilah, kita patung-patungan untuk konsumsi dan segala macam. Itu kita lakukan cuman karena keterpanggilan kita, apa yang saya pelajari di YouTube itu, Pak, saya melihat bahwa, wah ini saya baru tahu ada penghinaan terhadap, pelecehan terhadap agama Kristen. Lewat apa yang Ustadz Abdul Somad sampaikan bahwa di salib itu ada jin kafir. Dan kemarin waktu saya cetak spanduk itu, saya sempat berdebat sama pemilik percetakan di Bungur. Karena mereka tidak mau cetak itu. Saya cetakan, mereka tanya mau buat apa, saya bilang tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Mereka bilang ini Sarah. Saya bilang dasar apa Anda mengatakan Sarah? Saya bilang saya sebagai warga Indonesia, saya merasa ini tidak benar apa yang disampaikan sama dia. Oke, oleh karenanya saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Itu saya, Pak Paul. Jadi mohon maaf saya tidak masuk ke ruang bapak-bapak yang tadi didiskusikan, yang saya dengar. Jadi kami ini cuma, gerbong kami ini adalah parlemen jalanan, Pak Paul. Ya. Ada saya sebagai penggagas dari BPPRI, dan ada dari Oscar Pendong, dari GRPB, dari Andre, Timur Indonesia Bersatu, yang beliau posisi sekarang ini udah berapa lama ini di Manado, dan ada Aldi dari Gerakan Jaga Indonesia. Terus kemarin saya dihubungi sama salah satu ustadz yang kemarin ikut berceramah, yang ikut memberi
orasi itu dari ormasnya dia tuh sayap dari Nahdlatul Ulama begitu. Kami cuma seperti itu Pak. Luar Tetapi biasa. pembicaraan malam ini Pak Paul, saya merasa Tuhan pertemukan saya dengan memberkati saya dengan apa yang Pak Jenderal Tobing sampaikan. Kita mesti berstrategi Pak Paul. Ya. Kita tidak bisa Indonesia ini lalu kita minoritas kita berbicara ini dan itu, nggak bisa Pak. Kita mesti berstrategi. Saya bisa bikin seminar kebangsaan di Kuningan Jawa Barat 2019 bulan Desember itu saya bikin Pak, yang hadir 800 ustadz dan ustazah. Setelah saya bikin itu, Bandung Barat isinya 2.400 ustadz dan ustazah. Depok 800 ustadz dan ustazah. Tasik, Garut, semua minta saya bikin seminar kebangsaan itu. Kita mesti berstrategi Pak. Tetapi waktu pas kita mau adakan itu, terbentur dengan pandemi Pak. Saya kayaknya pengen ngobrol banyak sama Pak Tobing deh. Karena beliau orang berstrategi, saya juga di akar rumput juga kebetulan saya bergaul dengan teman-teman Islam yang siap berbenturan, adu dalil, adu ayat dengan teman-teman Islam juga, dan mereka ini tidak terakomodir Pak. Mereka tidak pernah menyinggung Kristen, mereka selalu memberi ruang kepada saya untuk berbicara tentang Alkitab. Cuman banyak Pak, saya sudah samperin gereja, tidak pernah kita direspon Pak. Nggak ada duit, kita nggak bisa support. Saya bilang, kenapa ini gereja ditutup? Bapak-bapak support kami aja, nanti kami yang maju paling depan. Oh kita nggak ada duit, tiba-tiba bikin acara di Monas. Kurang asem itu memang. Itu Iya, satu Pak. si Om Gembul satu itu memang kurang ajar itu. Iya, mungkin kalau Pak Paul mungkin tidak terlalu mengenal, tetapi kalau saya bicara Pak Jenderal Tobing mungkin sedikit bisa meraba, bisa profiling mereka ini. Ya. Saya juga bingung Pak. Ini kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan buat saya. Yang datang ke saya, yang bergabung, menyatakan diri bergabung dengan BPPRI karena mereka melihat konsep kami adalah jelas. Mantan Panglima NII Pak. Ya. Itu adalah Pak Anton Harahap, KW9 Pak. Itu beliau datang ke saya. 2 tahun lalu kami mau melakukan upacara bendera. Itu mantan NII kami udah jahit dari Kalimantan, dari Medan, dari semua, dari NTB kami udah saya. Semua di bawah komando saya. Tapi waktu kita telepon ke KSP, kita minta support untuk dari KSP. KSP tidak bilang nggak punya duit. Kenapa saya ke KSP? Saya nggak bisa ke gereja Pak Paul. Karena udah berapa kali saya ke gereja dan waktu ngobrol, gereja begitu bilang nggak ada duit, itu aqua gelasnya Pak, saya nggak tusuk lagi Pak, saya nggak minum. Saya pulang Pak. Nggak ada supporting bagaimana Pak? Nah, ayo kita duduk, mumpung Tuhan masih memberi kami ini, kita semua yang ada di sini Pak Paul, menurut saya sebagai orang yang di lapangan, Tuhan masih memberi kesempatan kita bertemu dengan Jenderal Tobing. Ayolah Pak, pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Kita duduk, kita gagas program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bagaimana kita bisa berdiri tenang, kita bisa beribadah tenang, kita bisa buka gereja. Jangan kita teriak Pak Jokowi Pak. Ya. Pemimpinan Pak Jokowi, gereja banyak yang ditutup Pak. Ya, 200 gereja ditutup zaman Jokowi. Yes. Makanya saya sebagai pendukung Pak Jokowi juga saya bilang sama teman-teman, kalian jangan ribut. Kalau kalian tidak bisa ribut soal intoleran, jangan bangga-banggain Pak Jokowi. Saya boleh dong Pak, saya sebagai pendukung beliau, saya yang berantem sama FPI di 212, saya cegat mereka di 212 Pak. Saya yang pasang spanduk, menolak HTI, menolak reuni 212, menolak khilafah. Itu saya Pak. Marlin Bato tahu Pak saya. Karena ini udah malam, nanti Pak Putih. Ini Pak Putih, silakan Pak Putih. Iya Pak Jenderal. Pak Paul, Pak Franky, kalau bisa tanggal 17 nanti saya ada rapat lagi. Rapat koordinasi yang kedua.
masalah Siapa, launching book. Kalau mau Pak Prengki kasihkan aja nomor telepon saya Pak Paul. Ya, ya siap. Ya, nanti kita apalah, kita rumuskan bagaimana strategi supaya negara kesatuan ini bisa tegak dan utuh gitu loh. Betul, Pak. Ya. Iya, itu goalsnya harusnya. Betul. Bukan NKRI harga mati, karena kalau dibilang NKRI, K-nya itu kan sudah saya kasih tahu, bisa khilafah, ya, bisa komunis, bisa kapitalis, macam-macam. Nah, tapi Iya, Pak. kita perlukan bagaimana negara kesatuan Republik ini utuh dan tetap tegak, itu loh. Betul, Pak Jenderal. Tadi Selamanya, saya sampai akhir zaman. dengan Pak Jenderal. Saya sepakat dengan Pak Jenderal. Pak Jenderal bilang, ayo kita lakukan, kita ciptakan hidup damai. Nah, Ya. kalau kita tidak berseberangan dengan damai, pasti akan ada cuma satu, benturan sesama anak bangsa. Ya. Ya. Saya sudah Iya. siap konsepnya. Tinggal saya kan harus butuh ya di level operasional, di level implementasi. Ya, supaya Siap, kita Pak. bisa melakukan gerakan ya. Ini Siap, Pak juga Jenderal. kita Pak Paul sekalian saya laporkan ya. Ya. Nanti setelah launching itu namanya ada gerakan pencerahan dan pekayaan ideologi Pancasila sebagai gerakan pencerahan dan pengkayaan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara, satu-satunya, tidak ada yang lain. Betul. Kalau Indonesia ini mau utuh, kalau negara kesatuan ini mau tegak berdiri, ya, jangan bisa tegak tapi nggak utuh. Ya, ini memang harus kita buat gerakan ini. Saya kebetulan kan ketua Dewan Pembina organisasi Setia Kita Pancasila. Ya. Kemudian di Forum Tionghoa Indonesia Bersatu juga. Jadi ini nanti Pak Prengki bisa kita manfaatkan ini, nggak usah takut lah. Ya, nanti Kebetulan begini Pak Jenderal, Pak Jenderal, saya lagi ngebentuk ini Pak, beberapa waktu ini, 1-2 minggu yang kemarin, kita udah melakukan koordinasi dengan kemungkinan nanti akan ada gelombang besar mantan-mantan NII yang dari Jaitun ini, Al Jaitun, bekas Ya, dari Al Saifuddin ini kan Jaitun. bekas NII juga toh. Betul Pak, mereka inilah yang udah kembali ke NKRI, mereka tidak terakomodir sama negara, sedangkan Termasuk mereka Pak Ken ini Setiawan itu ya, yang pernah di sini temannya Pak Jenderal itu, anak buahnya Pak Jenderal itu Ken Setiawan. kalau Ken Pak Paul tanya saya lah, Ken saya tahu Ken Pak, tanya Ken lah, cuman kita lupakan itu. Nanti saya akan pertemukan Pak Paul, saya akan pertemukan Pak Jenderal dengan siapa yang menemukan Ken.